My Republic punya misi gede-gedean nih buat internet di tahun 2026. Dan pertanyaan paling pentingnya, simpel aja, kota kamu masuk nggak ke dalam peta mereka? Yuk kita bedah bareng-bareng panduan praktisnya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kira-kira daerah kamu bakal kebagian internet baru yang harganya terjangkau nggak nih di tahun 2026 nanti? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kamu bakal tahu persis jawabannya. Eits, tapi sebelum kita bahas cara ngeceknya, penting banget nih buat kita paham dulu. Kenapa sih proyek raksasa ini sampai ada? Ini tuh bukan sekedar jualan internet biasa loh, tapi ini adalah sebuah jawaban untuk tantangan nasional yang udah lama ada. Jadi, masalah utamanya itu sering disebut kesenjangan konektivitas atau connectivity gap. Gampangnya gini deh, kualitas dan akses internet antara yang di Pulau Jawa sama yang di luar Jawa itu, wah, jomplang banget. Nah, masalah inilah yang mau coba diberesin sama misi ini. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia jawabannya. Misi Internet 2026. Ini adalah sebuah kolaborasi yang ambisius banget, tujuannya untuk kemajuan konektivitas di seluruh Indonesia. Oke, jadi rencananya tuh begini. My Republic ini nggak sendirian. Mereka gandeng Pos Indonesia. Terus teknologinya gimana? Mereka bakal pakai yang namanya Fixed Wireless Access atau disingkat FWA. Ini tuh solusi yang pinter banget buat menjangkau daerah-daerah di luar Jawa yang, ya ampun, selama ini kayaknya mustahil banget buat ditarikin kabel fiber optik. Nah, coba dilihat tabel ini baik-baik. Kuncinya itu ada di kolom paling kanan. Lihat ya, Regional 1 yaitu Pulau Jawa dan Madura, statusnya Existing Saturated. Artinya dianggap udah penuh. Jadi fokus utama buat 2026 itu ada di Regional 2 dan 3. Itu loh yang tandain target prioritas. Jadi kalau kamu tinggal di Sumatera, Kepulauan Riau, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, atau Sulawesi, kamu target utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu-tunggu, bagian paling penting. Rencana aksi buat kamu, buat mastiin lokasi kamu beneran masuk target atau enggak. Caranya gampang banget, ada 3 metode. Pertama, kita bisa cek secara administratif, ya gampangnya lihat provinsi aja. Kedua, biar lebih presisi, kita pakai kode pos. Dan yang ketiga, buat yang suka ngoprek online, ada cara cek digitalnya. Tenang, kita bakal bahas semuanya satu persatu. Kita mulai dari metode pertama ya. Ini yang paling cepat dan paling gampang, cek administratif. Intinya, kita cuma perlu lihat berdasarkan wilayah provinsi kamu. Coba langsung lihat aja daftarnya di layar. Ada semua provinsi di Sumatera, terus Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, NTB, NTT, semua provinsi di Kalimantan, dan juga semua provinsi di Sulawesi. Kalau provinsi kamu ada di daftar ini, selamat, kamu ada di zona prioritas untuk ekspansi 2026. Lanjut ke metode kedua, ini lebih akurat. Nah, disinilah kerennya kerjasama sama PT Pos Indonesia. Karena mereka pakai jaringan pos yang udah ada di mana-mana, 5 digit kode pos kamu itu jadi kunci utamanya. Simpel kan? Caranya gampang banget. Coba deh cek digit pertama kode pos kamu. Kalau angka depannya 2, 3, atau 8, berarti kamu masuk regional 2, yaitu Sumatera dan Bali Nusa Tenggara. Kalau depannya 7 atau 9, kamu di regional 3, yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Praktis banget kan? Kalau kode pos kamu cocok, wah, kemungkinan besar lokasi kamu udah masuk peta mereka. Oke, metode terakhir, metode ketiga, ini buat kamu yang lebih senang ngecek langsung dari HP atau laptop. Kamu bisa cek cakupannya secara online, tapi ada triknya sedikit. Kamu harus tahu apa yang harus dicari biar nggak salah interpretasi hasilnya. Nah, kamu bisa cek di website-website ini nih, internetrakyat.id atau di websitenya My Republic langsung. Tapi ada pro tip nih dari saya. Karena ini program kemitraan, kadang-kadang portal mitranya kayak mytelemedia.id itu justru yang datanya paling akurat dan paling update khusus buat program yang satu ini. Oke, ini bagian paling krusialnya. Waktu kamu masukin alamat dan hasilnya keluar, perhatiin baik-baik keterangannya. Kalau yang muncul tulisannya Fiberstar atau My Republic Fiber, itu artinya layanan fiber optik yang biasa, yang pakai kabel. Nah, yang kita cari untuk program ini adalah tulisan kayak wireless, air, atau light. Kalau salah satu dari tulisan itu yang muncul, nah itu indikator kuat banget kalau lokasi kamu bakal kebagian layanan FW yang baru ini. Oke, 3 cara udah kita bahas. Tapi saya yakin pasti ada dari kalian yang dari tadi mikir, loh, terus gimana nasib kita yang di Jawa? Nah, ini ada catatan khusus buat kalian.
Pertanyaannya kan jelas ya. Terus gimana kalau saya tinggalnya di Jawa? Oke, jawabannya lugas ya. Program ekspansi yang spesifik bareng Pos Indonesia ini itu bukan untuk wilayah Jawa. Kenapa? Karena area Jawa itu dianggap udah jenuh atau udah padat sama jaringan fiber yang ada. Eits, tapi jangan keburu kecewa. Layanan yang mirip-mirip namanya internet rakyat dari mitra lain kayak Surge atau WiFi itu mungkin udah aktif di daerah kamu loh. Coba deh cek terutama kalau kamu tinggal di dekat-dekat jalur kereta api. Jadi, setelah kita tahu semua ini, apa sih artinya buat kamu secara pribadi? Yuk, kita tarik kesimpulan besarnya. Intinya, seperti yang tertulis di sini, kemitraan ini memang dirancang khusus buat satu hal, mengatasi kesenjangan. Ini semua tentang pemerataan. Tentang ngasih akses internet yang bagus ke wilayah-wilayah di luar Jawa yang jujur aja selama ini seringkali kayak dianaktirikan gitu dalam hal pembangunan infrastruktur digital. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lebih besar. Sekarang kita udah tahu cara ngecek apakah kita masuk peta mereka atau enggak. Tapi pertanyaannya jadi lebih luas. Apakah model kerjasama atau gotong royong kayak gini antara perusahaan swasta teknologi dengan BUMN yang jaringannya udah mengakar adalah resep yang akhirnya bisa benar-benar nyambungin seluruh pelosok Indonesia secara digital? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.